Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students of 9th grade. Welcome back at English lesson. Pada pertemuan ini, kita masih akan membahas mengenai rencana, prediksi, dan juga hal-hal yang dilakukan di masa yang akan datang. Sebelum masuk ke materi, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai prediksi atau sesuatu yang dilakukan atau yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Saya akan membacakan arti dari surat Ar-Rum ayat 2-4 yang berbunyi, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut dapat kita terima atau dapat kita lihat bahwa segala sesuatu itu sudah diprediksi di dalam Al-Quran, bahkan jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun sebelum kejadian itu terjadi. Nah, pada pembelajaran ini kita juga akan belajar bagaimana untuk mengungkapkan rencana atau prediksi yang akan terjadi. Yang pertama, kita akan membahas tentang will. Will di sini kita artikan sebagai akan, ya. Tapi ternyata penggunaannya bukan hanya sebagai sebuah rencana. Rencana itu contohnya ada kalimat, saya akan pergi ke Bandung. Itu kan merupakan sebuah kalimat rencana ya, atau sesuatu yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Tapi ternyata will bisa juga digunakan sebagai sebuah tindakan secara sukarela, bisa berupa prediksi, janji, dan juga keputusan spontan. Oke, kita lihat dulu di sini beberapa contohnya. Pertama, aturan untuk membuat kalimat menggunakan will adalah will ditambahkan dengan verb 1. Jadi tidak ada verb dengan tambahan ing atau ed gitu ya. Jadi yang aslinya. Oke, contohnya di sini. Will sebagai rencana. Contohnya, I will go to the college after high school. I will go to the college. Saya akan kuliah, ya. Go to college itu artinya kuliah. After high school, setelah SMA. Lalu yang kedua, will sebagai tindakan sukarela. Sukarela berarti tidak ada paksaan dari siapapun dan itu datangnya dari diri sendiri. Oke, will yang kedua ini contohnya, you look so busy with the project. I will help you edit the video. Ibaratnya kita lagi sama teman kita. Teman kita itu lagi kerepotan nih kelihatannya. Lalu kita coba mau bantu dia dengan menawarkan bantuan nih. I will help you edit the video. Saya akan menolong kamu mengedit videonya. Jadi di sini merupakan niatan sukarela dari seseorang untuk membantu temannya. Ya, menggunakan will lagi. Lalu will sebagai prediksi. Contohnya misalnya di koridor lantainya itu basah karena habis hujan. Lalu kita mau mengingatkan teman kita, hey, be careful or you will get slippered. Hai, hati-hati atau kamu bisa terpeleset atau kamu akan terpeleset. Itu prediksi kita, dia bakal kepleset nih karena lantainya basah dan dia misalnya kurang hati-hati gitu kelihatannya. Lalu will yang selanjutnya adalah will sebagai janji. Di sini sudah jelas ada kalimat pendukungnya yaitu kata promise. Promise itu artinya berjanji ya. I promise. Saya berjanji. I will make you a cake when you have birthday. Saya akan membuatkan kamu kue ketika kamu ulang tahun. Yang terakhir, will sebagai keputusan spontan. Spontan artinya begitu saja keluar gitu keputusannya ya, begitu saja dipikirkan. Contoh kalimatnya, I'm so hungry.
I think I will buy some food. Saya sangat lapar. Saya pikir saya akan membeli makanan. Di sini dia berbuat spontan, dia akan berbuat spontan karena kalau lapar kan pasti kepikirannya pengen makan, gitu ya. Ini tentang will. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Dan kalau ada yang masih belum paham, boleh dicatat dulu bagian mana yang belum pahamnya untuk ditanyakan ke guru ataupun ke teman kalian. Next, be going to. Be going to juga memiliki arti yang sama dengan will ya, sebetulnya yaitu akan. Tapi di sini kita bedakan be going to menjadi dua, yaitu be going to sebagai rencana, niat, dan maksud melakukan sesuatu, dan juga be going to sebagai prediksi berdasarkan tanda-tanda yang jelas. Be going to yang sebagai rencana atau niat atau maksud melakukan sesuatu sebetulnya hampir mirip dengan will. Di sini Ibu ambil contoh. I'm going to have holiday in Bandung. Saya akan liburan di Bandung. Akan liburan berarti kan belum terjadi ya, kita baru berencana untuk melakukan liburan di Bandung. Lalu apa bedanya dengan I will go to Bandung atau I will have holiday in Bandung? Bedanya untuk I'm going to have holiday in Bandung, ini kemungkinan besar terjadinya lebih besar karena bisa jadi kita itu ketika bilang I'm going to have holiday, kita sudah punya tiket keretanya misalnya, kita sudah booking hotel, kita sudah mempersiapkan kendaraan, sudah packing baju dan sebagainya. Itu jadi kita bisa menggunakan I'm going to untuk sesuatu yang betul-betul sudah kita rencanakan. Dan ada prosesnya terlihat di ketika kita bilang I'm going itu sudah ada terlihat proses untuk menuju ke sananya. Nah, yang kedua itu prediksi berdasarkan tanda-tanda yang jelas. Prediksi itu perkiraan kita, tapi di sini kita memprediksinya tidak asal-asalan, tapi ada tanda-tanda yang jelasnya. Contohnya, look, Indonesian team is going to win. Lihat, tim Indonesia itu akan menang atau bakalan menang, bahasa santainya ya. Kenapa kita bisa bilang tim Indonesia itu bakal menang? Ternyata skornya itu sudah 3-0. Atau kita juga bisa mengandaikan langitnya itu mendung. Berarti prediksi kita akan turun hujan. Kita bisa buat kalimat, look, it is going to rain. Look, it is going to rain. Akan turun hujan nih, karena sudah mendung. Nah, kalian bisa buka buku pelajaran bahasa Inggris halaman 21. Di sini ada sebuah dialog mengenai will dengan be going to. Kita ambil contoh ya untuk yang pertama. What are you going to do next holiday? What are you going to do next holiday? You di sini menanyakan rencana temannya untuk di liburan selanjutnya. Jadi what are you going to do? Kamu mau ngapain di liburan yang akan datang? Lalu temannya menjawab, I'm going camping with my parents. I'm going camping with my parents. Saya akan camping dengan orang tua saya. Kira-kira menurut kalian I'm going camping di sini berupa rencana atau prediksi? Kita bisa ambil kesimpulan, I'm going camping di sini sudah merupakan rencana atau niatan atau maksud dari your friend ini untuk pergi camping. Karena bisa jadi dia sudah mempersiapkan peralatannya dan sebagainya. Oke, atau dia sudah mencari-cari referensi tempat campingnya, seperti itu. Ya, silakan kalian baca dialognya dan dipahami. Gunakan kamus jika ada kata-kata yang belum kalian ketahui artinya. Selanjutnya, di halaman 22, kalian bisa lihat ini aktivitas mandiri ya, latihan mandiri sebagai bahan evaluasi apakah kalian sudah paham atau belum dengan penjelasan dari Ibu tadi. Kalian bisa
lihat dialognya di halaman 21 tadi, lalu coba untuk menggolongkan kalimat-kalimat yang ada kata will dengan be going to-nya. Jadi cari dulu di dialog tersebut yang ada will dengan be going to-nya. Nah, kita ambil contoh untuk kata will. Will ini kita ambil dari dialog tadi, kita mau fokus ke will dulu. Cari kalimat-kalimat yang mengandung will. Lalu kita golongkan kalimat-kalimat tersebut. Mana yang termasuk ke prediction, mana yang termasuk ke quick decisions, dan mana yang masuk ke promises. Ternyata yang masuk ke prediction, kita ambil kalimat ini. Maybe I will need a sleeping bag, repellent insects, and a map. Mungkin saya akan membutuhkan sebuah kantung tidur, pembasmi serangga, dan juga sebuah peta. Gitu, ini prediksi kita. Lalu yang termasuk ke quick decisions atau keputusan yang spontan atau yang cepat itu, I think I will go when I finish my examination. Nah, ini berupa jawaban yang spontan saja kita keluarkan ketika ada teman kita bertanya, misalnya, what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Karena kita belum tahu secara matang mau apa yang mau kita lakukan, ya udah kita prediksi saja. Atau kita spontan saja menjawabnya. I think I will go when I finish my examination. Gitu. Lalu yang termasuk ke promises atau janji. Ini udah jelas ya. I promise we will back in 1 week. Saya berjanji kita akan kembali seminggu lagi. Nah, ini bentuk latihan yang kedua, practice 2. Masih di halaman yang sama ya, 22. Silakan kalian lihat. Di sini bagian yang ketiga diminta untuk circle, untuk melingkari will atau be going to-nya. Dilingkari mana yang paling tepat untuk kalimat itu. Contohnya, nomor 1 ya, kita ambil contoh. Watch out. Awas. You ... fall off the bicycle. Watch out. Awas. Kamu akan jatuh dari sepeda. Akannya mana ya yang lebih cocok? Apakah will ataukah going to? Nah, menurut Ibu, jawaban yang tepat adalah will. Ya, karena kita baru akan memprediksi. Kita nggak tahu nih, di sini tidak ada penyebabnya. Kira-kira kenapa ya dia akan jatuh? Gitu. Jadi kita hanya memprediksi saja. Hati-hati atau awas, kamu akan jatuh. Gitu. Nah, untuk kalimat-kalimat selanjutnya, silakan kalian lakukan sendiri. Ini merupakan summary atau kesimpulan mengenai perbedaan atau penggunaan will dengan be going to. Oke, sekian pembelajaran untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya dan kalian bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.